Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ya. Oke, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Bisa sehat? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, selamat hari para pelajar itu. Oh, tidak. Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk berjumpa bersilaturahmi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita diberikan perlindungan, diberikan kesehatan dan juga diberikan kemanfaatan. Kita Oke, yang jadi kita berdoa dulu semuanya. Berserahkan kepada keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Ikut uti ya. Yang di belakang itu enggak? Enggak? Yang itu benar? Benar ya? Alhamdulillah. Kalau enggak jelas saya takutnya ngantuk. Oh, saya semangat. Oke. Hai. Hari ini saya diamanai untuk membahas tentang hipertensi. Ngomong. Penyakit yang sudah umum ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Kemarin di mana saya sudah tanya ini, semoga di sini hasilnya lebih baik. Siapa yang tahun ini sudah melakukan medical check up? Tunjuk jari. Angkat tangan. Saya nanya di dekat dulu. Saya enggak. Siapa yang sudah melakukan medical check up tahun ini? Baru hari Sabtu yang lalu. Betul. Tapi ada yang belum apa ternyata. Nah ini berarti belum tahu lulus apa enggak ujiannya. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu, medical check up itu jangan dijadikan momok. Jangan jadikan momok, cukup dulu yuk itu hasilnya. Apalagi sampai ketakutan. Jadi kalau ketahuan penyakitnya, wah bahaya. Jangan jadikan momok seperti itu. Justru jadikan medical check up itu sebagai satu evaluasi diri. Saya sudah benar belum ya? Yang seharusnya dilakukan sudah saya lakukan dengan baik belum ya? Yang kedua, apakah ada kemungkinan nanti risiko penyakit terhadap saya yang belum muncul gejalanya dan sekarang bisa ketahuan lebih dini ya. Sama seperti kalau murid ujian itu yang pertama kan pasti mengevaluasi kemarin belajarnya benar atau enggak gitu kan. Yang sudah belajar 1 bulan, belajar 1 semester, hasilnya, ulangannya bagus. Oke, belajarnya sudah baik. Ulangannya nilainya kok masih ada. Itu gurunya kehabisan pulpen merah, pulpen hitam, jadi merah semua, itu berevaluasi. Jadi jangan jadikan momok, jangan sesuatu yang tertakutkan. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan, dia masih mendapatkan. Saya kira sudah berkurang, tapi sekarang masih sudah mendapatkan. Beberapa pasien itu ketika saya tanya, sudah masuk ini ketika jatuh, tapi tidak ketahuan sakitnya apa.
Hati-hati. Apalagi penyakit yang tidak menular. Penyakit tidak menular seperti hipertensi. Seperti hipertensi. Sama Pak Jadaru itu tidak menular. Nanti tidak menular kan pengen jadi putih kabel. Oh gitu. Oke. Jadi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, yang itu menempati juara 5 besar penyakit di Indonesia. Di stadium awal, di level awal itu nggak ada gejalanya. Benar, nggak ada gejalanya. Contoh yang diabetes. Diabetes itu kita standarnya menggunakan gula darah puasa di atas 140. Gula darah 2 jam pasca makan itu di atas 200. Kalau masih naik-naik sedikit, biasanya belum ada keluhan. Biasanya belum ada keluhan. Tapi kalau sudah lebih tinggi jauh, baru muncul keluhan. Misalnya kalau sering kencing, gatel-gatel tapi nggak ada betok-betok putihnya, kayak panas tapi ya. Itu yang sudah over. Ya. Permasalahannya sudah over. Baru muncul gejala. Nah harapannya dengan kita melakukan ujian, melakukan medical check up itu ketahuan sedini mungkin. Contoh gini, kalau diabetes baru ketahuan gula darah puasanya naik dari 150, 2 jam setelah makan 210, sudah lebih batas. Kita sudah masukkan kategori diabetes. Tapi bandingkan dengan yang dicek setelah ada keluhan, gula darah puasanya di atas 200, 2 jam PP-nya ternyata di atas 350. Menurut panjenengan Bapak Ibu, kira-kira obatnya lebih banyak yang mana? Tapi kalau yang ketahuannya tadi baru naik sedikit, 150, yang 2 jam ternyata 210, apakah langsung obatnya banyak? Tidak. Apakah mungkin bisa jadi? Apakah langsung minum obat? Belum tentu. Mungkin perbaikan lifestyle-nya besok dicek lagi turun. Ini tidak perlu obat. Tapi karena tidak ada gejala, orang nggak tahu. Padahal gulanya naik terus. Sama seperti tensi juga begitu. Standarnya kalau dari penyakit dalam konsensus baik nasional maupun internasional 130 sampai dengan 150 itu prehipertensi, menjelang hipertensi. Di atas 150 ke atas masuk hipertensi. Biasanya kalau sudah ada keluhan dicek tensinya berapa? 180. Bahkan ada saya menjumpai betul. Ada pasien tensinya 210 Bapak Ibu. Dokternya deg-degan. Atasnya 210, bawahnya 120. Langsung pusing. Pasiennya malah nggak pusing. Saya dokter Bimo, saya menjumpai pasien kayak gitu malah kami pusing. Iya, karena tensi setinggi itu pasiennya beliaunya nggak ada keluhan, itu lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada kalau ya naik 160, 170, terus keluhannya pusing-pusing betul-betul harus istirahat saja, minum obat saja. Iya. Baru naik 160, 180, bawahnya 90, 100, sudah betul-betul pusing. Untuk obat istirahat saja, besok kita cek lagi. Aman. Ya. Kita dokter penanganan. Tapi lah yang 200, bawahnya di atas 110, belas tidak ada keluar. Ada lagi yang usianya kalau tidak salah di atas 60.
pusing lemes pegel ya kayak nganu intensi berapa ibu-ibu 240. Ini orang kuat tenan, jantungnya pembuluh darahnya betul-betul kuat, usia di atas 60, tensinya di atas 240, bawahnya 120. Nah, orang dewasa biasa mungkin kesentrok, tapi beliau hanya pusing dan lemes. Ya sudah, waktu itu langsung kita minta ke rumah sakit karena itu termasuk emergency. Ya. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan medical check up. Ya. Terutama di atas usia 40 tahun. Kalau saya boleh, mewajibkan di atas 40 tahun wajib medical check up minimal 1 tahun 1 kali. Apa yang dicek dok? Terserah, seperti dicek. Ya, yang paling sering penyakit yang paling sering apa? Bisa cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat. Yang paling sering itu plus cek tensi, plus lingkar pinggang. Ya, dicek itu 1 tahun 1 kali minimal. Kalau ada masalah diulang 6 bulan. Ya, 6 bulan diulang masih ada masalah, dicek 3 bulan. Dicek 3 bulan masih masalah, dicek 1 bulan. Berikut pertanyaannya, kok isi dua terus? Dicek 6 bulan, dicek lagi masih masalah. Cek 3 bulan lagi masalah, berarti berapa? 9 bulan. Tambah 1 bulan lagi, 10 bulan. Kok masih dulu terus? Ini kalau murid ya, mungkin ujian tapi rasi sinau. Ya. Begitu. Jadi ini yang perlu kita cermati bersama, ya. Karena alhamdulillah kalau yang di sini kemungkinan besar Bapak Ibu sudah sadarannya sudah mulai muncul. Medical check up, apalagi yang prolangis ya. Dulu awal itu prolangis. Kita medical check up itu baru ada 250. Kemarin berapa kalinya? 520. Ya. Bulan Agustus kemarin dan itu pesertanya 520-an. Di satu sisi kami senang kesadaran Bapak Ibu untuk medical check up bertambah. Ya. Yang tadinya mungkin sebelumnya sudah dijadwalkan, tidaklah ada acara dibatalkan medical check up. Tapi yang kemarin medical check up. Nah, nanti acaranya yang lain bisa diatur. Artinya sudah memprioritaskan untuk medical check up. Di situ kami senang. Artinya kesadaran sudah banyak. Tapi di sisi lain kami juga rada sedih. Loh, kok saya loro tambah aku. Iya, karena medical check up prolangis itu hanya ditujukan bagi yang ternyata diagnosa diabetes atau hipertensi atau penyakit jantung. Yang kami ikutkan dalam program prolangis. Kalau jumlahnya nambah, berarti penderitanya juga nambah. Iya. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang sudah terlanjur, kalau ada yang bilang nasi sudah jadi bubur, tinggal ditambahi cakwe, tambahi irisan ayam, tambahi kacang gitu, tambahi sambal sidik gitu ya, jadi bubur ayam. Jangan sampai nasi sudah jadi bubur dibiarkan jadi basi. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi monggo pertahankan kesadaran
untuk medical check up ya. Kalau kemarin dari Prolanis sudah dicek gula, profil lipid, profil ginjal, boleh tambah yang lain. Saya pengen tahu jantung saya kayak gimana dok, silakan ada EKG kita. Saya pengen tahu liver saya bagaimana, kita ada cek fungsi liver. Terutama bagi yang sering ujuk obat, ya sering ujuk jamu. Hati-hati loh, jamu itu juga termasuk obat. Ya, jamu itu juga termasuk obat. Hanya bedanya jamu itu adalah obat bahan lain. Obat bahan lain. Semuanya tetap dirombak yang namanya di liver. Baik bahan obat, baik jamu itu di dalam tubuh dicerna atau dirombak di dalam liver. Nah, kalau liver bekerjanya terlalu berat, dan lama-lama juga haus, lama-lama juga bisa rusak. Nah, itu perlu dicek karena fungsi liver kita ada. Ya. Itu bagi yang penderita. Yang tidak penderita, yaitu tadi minimal satu kali. Monggo. Terus yang sudah tergabung dalam Prolanis, penjenengan jangan berhenti pada hasil medical check up penjenengan, jangan berhenti. Meskipun hasilnya dok, ingat bahwa salah satu faktor risiko dari penyakit tidak menular adalah bukan salah satu faktor risikonya adalah ya. Kalau ada yang bilang, wah saya tuh kena hipertensi dok, warisannya dari Pak Kakung saya. Warisan hipertensi kok disalahkan Pak Kakung? Tapi yang warisan duit dan dicetak-cetak. Salah satu faktor risiko adalah genetik yang kita tidak bisa menghindar. Begitu pula dengan anak cucu kita, keluarga kita, maksudnya keluarga yang ada hubungan darah, ya, itu juga berisiko. Ada risiko terkena penyakit yang sama. Buktinya kemarin sensus kesehatan tahun 2023, angka penderita diabetes itu meningkat. Kalau kita anggap ada 10 orang yang disensus, itu yang 2 memang sudah terdiagnosa diabetes, yang 2. Yang 2 lagi sampai 3 orang itu pas dicek sama petugas survei ketahuan gulanya tinggi. Padahal yang tidak pernah periksa ke dokter, tidak pernah dicek, tidak pernah ngecek. Tapi begitu ditelusur sama petugas survei, ditanya keluarganya ada yang riwayat ini, ya, terus dicek. Biasanya petugas survei, pas survei kesehatan ada cek. Hasilnya ternyata gulanya tinggi. Tidak diabetes, ada yang lain, yang hipertensi juga gitu. Petugas survei juga datang, tanya riwayatnya keluarga, dicek tensinya. Padahal tidak didiagnosa hipertensi oleh dokter karena yang bersangkutan tidak pernah periksa. Begitu dicek ketahuan tensinya tinggi. Dan angka itu lebih besar daripada yang terdiagnosa. Lebih besar. Terus tadi 2 ya, 2 yang sudah terdiagnosa. Taruhlah 2 ini saya kembangkan dari 10 lagi. 10 orang yang terdiagnosa diabetes. Itu yang rutin berobat Pak menurut hasil survei itu masih sekitar 13.
yang rutin berobat, apalagi ikut proses dari 10 hanya 3, yang 7 ya tadi salah satunya nanti berobat terus ginjal saya rusak, nanti berobat terus liver saya bengkak. Saya nggak usah minum obat aja, kosong sampai 7. Nanti saya dicek lagi ketawa tinggi lagi, biar saya gulanya normal, nggak usah saya cek, kan normal, karena nggak dicek, jadi begitu dicek, yang terakhir, oh sudah baik, ini sudah nggak usah dicek lagi. Nanti kita jawab, mana gulanya? Oh kemarin sudah bagus kemarin, karena ada 1 tahun yang lalu. Ternyata 3 berobat yang apa video tuh ya ada Bapak itu bayangkan kalau 10 sing ini siji wae tabungan keluarga, ada anak cucu, kira-kira benefitnya akan menurun ya? enggak usah Kemudian kalau beliau-beliau ini tidak pernah minum obat, ya, kira-kira nanti anak cucunya akan ikut-ikut juga, bisa jadi melihat para berobat bekerja di mana sih baik. Ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita ingatkan anggota keluarga kita yang usianya 40 tahun ke atas. Kalau dari BPJS menyarankan di atas 15 tahun. Dari pemerintah juga menyarankan di atas 15 tahun. Monggo, kita persilakan. Jadi kalau secara kesehatan, ya, minimal yang usianya mulai 40 tahun ke atas itu disarankan 1 tahun saja. Ya. Kenapa 40 tahun ke atas? Setelah usia 40 tahun itu kita yang namanya organ itu ada zat biologis, begitu menginjak usia 40 tahun kemampuan dari organ kita mulai turun ya, yang pankreas biasanya seduk bikin insulin, kapasitas pabriknya berkurang. Tadinya bisa produksi 1 juta, turun jadi 999. Turun tapi nggak terasa. Nanti usia 50, 60 semakin turun lagi. Begitu pula dengan tensi. Nah makanya kita deteksi sedini mungkin. Kita di Kriya Sehat ada yang namanya auto deteksi ini CA service. Jadi ini kasus juga yang masih menduduki 5 tertinggi penyebab kematian di Indonesia. Silent killer, CA service. Ada kita pemeriksaan ada absmir. Monggo bagi Bapak Ibu yang putra putri sudah berkeluarga ya, yang masih masuk usia subur, silakan disarankan untuk screening. Itu banyak sekali yang perlu dilakukan, tapi yang terpenting adalah mari kita jaga keluarga kita. Ya, jangan sampai ngomongin jangan sampai kesalahan kita terulang pada anak cucu. Ya, kita sudah tahu bagaimana nggak enaknya menderita hipertensi, betul. Kita sudah tahu bagaimana tidak enaknya menderita diabetes, betul. Nah, kita sudah tahu bagaimana tidak enaknya menderita penyakit jantung, betul. Nah, apakah kita mau wajah kita seperti itu? Betul. Cucunya aku masih pengen masih sehat-sehat. Kenapa nanti udah sakit aja nggak periksa? Apa-apa. Saya dokter Bimo di ruang praktek ya kayak gitu biasa.
ya, nggak apa-apa. Tapi niat kita tetap bagaimana keluarga kita bisa terlindungi. Tetap kita juga harus kita angkat terus, kita angkat terus. Ya, seperti kata ya batu ketika dibatasi air, ya kali 2 kali mungkin belum. Begitu terus, lama-lama batu itu akan pecah. Sekarang mungkin pendeta belum melihat hasilnya, yang memberitahu putranya, cucunya, ayo beritahunya. Sekarang belum kelihatan, tapi nanti lama-lama mindsetnya akan berubah. Gitu ya. Pak Ustaz katanya belum? Sudah kan? Oh lah, sudah. Ya, ya. Oke, boleh. Sama, semua jamu itu masuknya adalah obat. Ya. Semua jamu potong sampai jamu temulawak, jamu umir ya. Makanya tetap disarankan bagi yang sering minum jamu, kalau sudah 1 minggu 2 minggu, tolong diberi jeda 1-2 hari. Diberi jeda. Jadi diberi kesempatan liver untuk membersihkan tadi. Kalau yang minum obat jangan, jangan diberi jeda. Hari yang minum jamu saja ya. Minum obat untuk, tapi katanya biar livernya bisa bersihkan, kan minum obatnya tak jeda dulu sampai sehat bisa dimarahi spesialis. Ya, kalau obat tetap harus, ya. Tapi kalau jamu harus tidak. Itu termasuk beda dengan madu itu bukan jamu, tapi dia masuknya adalah nutrisi. Madu nutrisi, susu juga nutrisi. Nah itu mau setiap hari silakan. Apa tidak? Kopi. Kopi juga minuman monggo. Teh juga monggo. Tapi hati-hati ya. Oke, Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Baik, terima kasih untuk Pak Kloris. Saya lihat seger-seger semua. Nah, nanti Bapak Ibu saya aturi setelah nanti. Saya aturi tidak dengan dia sehat. Ya, alhamdulillah. Bulan ini dia sehat, masuk usia 8 bulan. Itu sangat sedikit. Syukuran sedikit ya. Kita sarapan bersama. Sudah pada sarapan belum? Oh, alhamdulillah. Nanti setelah selesai senam, monggo kita langsung ke sana, ya. Nanti kita sarapan bersama. Saya kira gitu. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan senam. Semangat pagi. Yes, dia sehat. Ya oke, biasa. Baik, monggo silakan kita langsung senam di sini, tempatnya karena sana sedang diperbaiki. Monggo kursinya bisa diberikan dulu atau dilanjutkan. Ya, monggo Pak Iman. Belum rapotan. Kenapa? Belum rapotan. Oh, rapotannya belum. Takutnya apa, Bu? Di kertas. Ini nggak penting dulu kalau Saya 30 menit nampung. Dari masuk aku. Jangan nggak tiap kati malam mau dikurasi kena. Emang apa nak neng buri kali ya sini ya Pak Mangga. Apa kameranya neng kamu mau aku. Lah iku kono masuk ini. Oh nek nyuting kapan? Iki lho kowe nglawan nonton. Ya wis bener. Pokoknya nyotek. Niki tereng aja. Oh wis 30.